Hari ini gue pengen menceritakan ke teman-teman bahwa kemarin gue ketemu sama teman gue yang mengiklankan Meta Ads gitu ya untuk perusahaannya, di mana aktivitas sales di perusahaannya itu 90% terjadi itu karena Meta Ads. Jadi bukan karena organik, bukan karena KOL, tapi karena Meta Ads. Dan pas gue tanya kayak oke, itu 90% omset dari Meta Ads. Terus abis itu emang omsetnya berapa? Gue tanyakan. And then dia bilang omsetnya itu 50 miliar, bukan per tahun, tapi per bulan gitu, lewat Meta Ads mostly. Jadi gue rasa itu lumayan gila sih menurut gue. Dan akhirnya gue ngobrol-ngobrol dan bertanya emang tentang apa produknya, funnelnya seperti apa, settingan iklan juga gue tanya seperti apa, kontennya apa. Jadi gue benar-benar ngebedah gitu ya, gimana cara perusahaannya yang bekerja. Dan ini yang dijual itu produk fisik ya, bukan produk digital. Jadi teman-teman yang punya produk fisik juga, belajar dari konten ini yang akan gue share gitu ya, insight yang gue dapat gitu ya setelah ngobrol sama temen gue ini. Oke? Dan harga produknya itu sekitar 1 jutaan. Gue tuh ngelihat orang yang lagi ngiklan ini kelamaan ngestak di fase testing. Ciri-cirinya performa campaign-nya nggak stabil, masih kadang profit, kadang balik modal, bahkan lebih sering boncos nggak ada hasil. Akhirnya nggak pernah ngerasain campaign yang udah stabil buat kasih result. Kalau lu juga lagi ngiklan dan pengen cepet keluar dari fase testing biar bisa masuk ke fase profit maksimal, gue udah buatin framework Meta Ads Digital Selling. Isinya lengkap, langkah demi langkah yang bisa lu ikutin biar cepet dapet hasil yang nyata. Gue juga mendokumentasikan perjalanan digital selling gue setiap hari lewat grup Digital Selling Daily. Jadi lu bisa langsung belajar dari proses yang real. Klik link di bawah ini buat gabung dan dapetin frameworknya. Ya, sebagai spesifikasi, dia ini jualan produknya. Ranahnya itu bisa gue bilang di bagian beauty atau skincare ya. Dan price range-nya ini di 1 juta per barang, per box gitu. Jadi dia memang mainnya bundling. Dan tadi ya, omset 50M per bulan gitu ya. Dan akhirnya gue tanya, ini gimana caranya gitu ya. Karena gue juga penasaran gitu. Dan setelah, maksud gue gitu loh, kayak gue tanya sama dia loh, kenapa kayak kalian berani gitu ya, maksudnya ngiklan banyak-banyak di industri beauty atau skincare. Karena ini menurut gue kan red oceans ya. Paham gak red ocean itu apa? Jadi red ocean itu adalah market di mana pemainnya udah banyak gitu. Jadi kayak yang terjadi adalah harusnya perang-perangan harga gitu. Jadi supaya kayak dia bilang enggak sih, kita nggak main perang harga gitu. Kita memang pengen merasa bahwa produk ini adalah produk solusi gitu, beauty atau skincare produk solusi. Jadi kayak mereka nggak takut untuk main perang harga. Dan hari ini gue mau highlight ke kalian bahwa ini adalah hal yang mau gue share ke kalian hari ini. Gimana caranya orang-orang itu bisa keluar dari market perang harga atau red oceans dengan Meta Ads. Hari ini gue mau share. Dan gue sudah melihat ini berkali-kali gitu ya, karena gue melihat juga ada study case dari sebuah workshop yang pernah gue ikutin gitu ya, spending iklannya 90 miliar, per tahun dapat 100 miliar something gitu ya. Dan dia bilang gini ke gue gitu, dia bilang, gue gak gitu suka market blue oceans karena perlu edukasi gitu ya. Nah buat dia lebih suka market red ocean, karena market red ocean atau yang kata orang udah saturated itu justru ada pembelinya lebih banyak lagi, yang banyak kompetitornya dan pembelinya juga banyak gitu. Jadi kayak yang difokusin adalah gimana caranya menang dari kompetitor itu kan. Dan itu adalah market-market yang disukai oleh para advertiser hardcore seperti ini. Dan oke, hari ini gue mau share aja kalau apa yang gue dapat dari perbincangan itu. Oke, so step pertama ketika gue melihat mereka gitu ya, itu gue ngerasa kita ini lagi in the right track. Misalnya kita ini, gue dan lu yang sudah membeli framework atau sudah ngikutin YouTube gue dari lama, karena gue ngelihat yang paling penting buat mereka itu adalah yang namanya audience. Jadi buat lo yang ngeluh gitu ya, kayak, aduh, gue udah saturated marketnya, aduh, gue udah mentok nih, gue udah ngiklan, ROAS gue udah turun. Bisa jadi lu belum melakukan ini, gitu ya, menyebar audience. Jadi let's say lu punya satu audience, ya. Let's say ini para wanita muda, gitu ya. Tapi skincare ada juga buat ibu-ibu juga boleh dong, gitu kan? Ibu-ibu juga boleh. Ada juga buat karyawan kantoran yang sibuk juga boleh dong. Jadi bisa buat macam-macam. Nah, dari audiens ini baru dipecah menjadi berbagai offer. Ya, ada offer A, offer B, offer C. Ini gue udah sering banget jelasin ya. Terutama di framework Meta Ads Digital Selling ini gue udah
sering banget ngasih template-template offering yang convert dan udah banyak juga yang ngerasain cara convertnya seperti apa. Jadi lu bisa memiliki banyak offer gitu loh. Mulai dari segi problems-nya di hit, problemnya ada banyak ya. Misalkan masalah kulitnya mungkin kusam, terus kulitnya mungkin berjerawat, mungkin ada jerawat batu atau anything gitu loh. Jadi masalah offernya ada banyak banget. Nah dari offer, habis itu masih banyak lagi gitu ya. Masalah apa? Format kontennya lo apa? Bisa jadi image atau gambar, video itu juga bisa, atau carousel itu juga bisa. Jadi kayak formatnya apa nih? Dari format ada lagi bentuknya apa? Pilar kontennya apa nih? Pilarnya apakah edukasi gitu ya? Bentuknya edukasi kontennya atau storytelling atau produk demo. Jadi apa nih? Bentuknya apa nih? Gitu. Jadi satu offer aja udah banyak banget gitu ya. Image edukasi, storytelling atau produk hard selling gitu ya. Ini juga ada banyak gitu. Nah, ini baru satu nih. Gimana dengan yang B gitu ya? B, image, video, carousel. Jadi kayak lu nggak bakal kehabisan untuk bikin konten, bro. Dan ini baru satu audiens doang. Gimana dengan audiens kedua yang angle A lagi, B lagi, C lagi, dibuat format image lagi, masing-masing dibuat dibuat kayak gini masing-masing, dan ini udah endless banget gitu loh. Menurut gue udahlah gitu ya, jangan pakai excuse kayak market gue mentok, aduh gue udah nggak tahu lagi, gue udah saturated marketnya, karena maybe gitu ya, lu belum coba sebanyak-banyaknya aja menemukan kombinasi-kombinasi yang sebenarnya pas. Dan gue jadi nggak heran kalau lu mau mendapatkan omset segini sebulan, ya pengorbanan ini yang lu perlu lakukan kan. Lu perlu ngulik kan secara dalam gitu loh. Basically secara ilmu ya udah kita ya begini-begini aja gitu loh. Gue udah share juga di Meta Digital Selling Framework gue. Udah gue buka semuanya, dan malah gue ngerasa, maksudnya ini bukan analisis ya, maksudnya teknik offering yang kita punya di Meta Digital Selling Framework ini udah oke banget. Gue nggak bisa bilang lebih oke karena ini subjektif. Tapi menurut gue pede banget pas lihat dia punya iklan kayak, oh oke. Jadi apa yang teman-teman pelajari ini sebenarnya udah oke banget. Jadi yang kurang sebenarnya ya tinggal lebih banyakin volume untuk ngerjain aja, input aja. Jadi kan sekarang kita ada di era yang seperti ini. Era banyakin audiens, banyakin offer, banyakin format, banyakin pilar. Dan yang menurut gue juga menarik, ya ini kan dari segi konten lah. Ini dari segi konten ya. Konten atau kreatif ya. Ini dari segi konten atau kreatif. Nah, yang menarik juga adalah dari segi bisnis model. Ya, dari segi bisnis model, dia membuat yang namanya bagaimana satu kali beli, customer ini dibuat repeat di bulan kedua, dibuat repeat lagi di bulan ketiga, dibuat repeat lagi di bulan keempat, dibuat repeat lagi di bulan kelima. Jadi akuisisinya satu kali. Jadi bayar iklan. Jadi bayar iklan itu cuma satu kali gitu ya. Satu kali bayar iklan untuk biar customer ini bisa beli terus di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima dengan apa? Yang namanya CRM ya. Ini namanya CRM atau Customer Relationship Management. Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya menggunakan CTWA atau closing di WA ya. Closing di WA mungkin udah cukup biasa gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang jual produk digital yang kalian tuh juga nggak tahu gitu ya, bulan kedua gue mau jualan apa lagi, ketiga jualan apa lagi, kalian coba deh pikirin gimana caranya biar orang yang satu kali beli ini bisa semacam subscribe nih, kalian punya produk digital juga gitu. Jadi gue pun lagi ke arah sini nih gitu. Jadi ini enak banget karena akuisisinya cuma satu kali doang. Habis itu udah belinya berkali-kali. Jadi no wonder omset 50M ini sebagiannya juga ya udah akuisisinya satu kali, sisanya adalah loyal customer. Oke, jadi ya mungkin hit and run ini adalah produk yang oke buat muter cash flow, buat dapetin cash di depan. Tapi kalau teman-teman mau mainnya long term gede gitu ya, benar-benar long term, coba mulai ke sini. Karena gue juga nggak nyalahin teman-teman yang hit and run lah. Maksudnya itu masing-masing lah menurut gue gitu. Cuman ada opportunity yang besar sekali kalau memang teman-teman mau bangun brand, sehingga sekali kuncinya adalah di sini. Sekali kita ngiklan dan sekali beli dan kita bangun CRM-nya, Customer Relationship Management-nya, gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan semacam passive income, jadi nggak harus terus-terusan kerja karena sistem CRM-nya ini udah benar-benar rapih. Jadi that's it ya. Itulah kenapa teman gue suka bermain di produk yang Red Oceans ini, karena dia sudah mengulik banyak hal dan juga merapikan CRM-nya ini loh. Jadi kayak ini penting banget menurut gue. Oke, untuk teman-teman yang juga pengen tahu detail-detailnya lebih dalam lagi gitu ya, gue mengadakan workshop tanggal 31 Januari. Jadi ini adalah workshop scaling Meta Ads.
Gua mengcover materi dari awal sini, cara milih audien, cara bikin offer, format image, pilar konten, closing, landing page, bisnis model, sampai gue juga membawa temen gua yang juga akan mengajarkan mengenai CTWA atau closing di WA dan menjaga CRM gitu. Jadi cara ngejagain CRM-nya gimana biar terjadi terus-terusan repeat order. Ini cocok buat teman-teman yang sudah punya bisnis, sudah punya omset gitu ya, dan pengen untuk serius gitu ya, serius di Meta Ads. Gue tunggu kalian di workshop tanggal 31 Januari. Link pendaftarannya ada di bawah sini, dan semoga video ini bisa membuka mata teman-teman gitu ya. Jadi nggak ada lagi alasan-alasan marketnya udah habis atau saturated, karena bisa jadi kita yang belum secara maksimal memanfaatkan Meta Ads. Oke? So, kita ketemu lagi di next video ya.